Halo. Tes. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Semua sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Tuhan sudah berkarya di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat datang buat Bapak Simon beserta Ibu. Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah siap hadir mengikuti acara kita pada siang hari ini. Saya percaya semua sudah mempersiapkan diri. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan segera mulaikan acara kita. Kita akan satu pujian kami memuji kebesaran. Hanya oleh kebesaran Tuhan kalau kita bisa melakukan semuanya ini. Haleluya. 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 Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ucapan syukur kunaikan kehadirat-Mu pada siang hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada adalah kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Kau sudah tolong kami masing-masing sehingga bisa bersama-sama di tempat ini dengan mata acara seminar dan KKR Pasutri. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk mengatur. Baiklah Bapak Ibu, peserta seminar dan KKR yang dikasih Tuhan, kita di bagian pertama kegiatan
siang hari ini adalah seminar yang akan sebagai narasumber siang hari ini adalah Bapak Pendeta Dr. Simon Kostoro. Sebelum penyampaian materi lebih lanjut, perlu saya bacakan CV singkat dari narasumber kita pada siang hari ini. Nama Bapak Pendeta Dr. Simon Kostoro. Riwayat pendidikan alumni Sekolah Alkitab Batu angkatan 36 dan 37. Kemudian juga alumni Kaohsiung Medical University di negara Taiwan. Kemudian riwayat jabatan tahun 1980 sampai 2018 sebagai wakil gembala GBDI Sion Altar dan Lembah Dieng. Kemudian tahun 2018 sampai sekarang gembala GPDI Sion Altar Malang. Tahun 2013 sampai sekarang beliau mengajar di Sekolah Alkitab Batu. Kemudian mulai tahun 2018 sampai sekarang beliau juga mengajar di Sekolah Alkitab Kupang. Jabatan di organisasi GPDI mulai tahun 2022 sampai sekarang beliau merupakan atau menjabat Bendahara Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Itu CV singkat dari narasumber kita pada siang hari ini. Kemudian saya sampaikan alokasi waktu kegiatan seminar pada siang hari ini. Penyampaian materi 40 menit. Kalau sekarang jam 10.20 berarti nanti kita akhiri penyampaian materi sampai jam 11. Kemudian nanti ada waktu atau sesi tanya jawab 10 menit. Kami berharap peran aktif dari Bapak Ibu sekalian, kami prioritaskan nanti dari jemaat untuk bertanya jawab. Setelah itu kesimpulan atau resume dan penutup. Saya kira itu pengantar dari kami, dan pada siang hari ini seminar dan KKR yang bertemakan menjadi keluarga bahagia. Untuk itu kepada Bapak Dr. Simon Kostoro dipersilakan. Puji Tuhan. Saya berdiri aja ya, supaya enak nyampainya semangat. Sugeng Endah Sedaya. Saya berterima kasih kepada para penyair,
Lebih mantap ini kan pasutri ya. Ya, saya menikah tahun 1986 ya. Jadi tahun depan itu pas 40 tahun. Di Karu ini yang tercinta istri saya bisa berdiri sejenak. Nah, ya, saya bawa supaya jadi bukti kalau saya ini sudah menikah gitu ya. Dikaruniai 2 anak oleh Tuhan, dua-duanya sudah menikah dan sampai saat ini sudah dikaruniai 3 cucu ya. Menjadi keluarga bahagia. Siapa di sini yang tahun 96 atau ke bawah sudah menikah? Ada yang lebih pernikahannya lebih tua dari saya? Ada ya? Ya. Tapi sebagian besar lebih muda pernikahannya ya. Nah, saudaraku, membina keluarga itu gampang apa enggak? Hah? Siapa yang bilang gampang angkat tangan? Siapa yang bilang sukar angkat tangan? Berarti belum menikah semua ini ya. Gampang ya nggak ada angkat tangan, sukar nggak ada angkat tangan, mungkin belum menikah semua, masih bujangan ya. Jadi sambil kesempatan ini kalau bujangan kan bisa noleh dikit kiri kanan ya toh. Kita semua tahu bahwa membentuk atau membina sebuah keluarga itu tidak mudah ya. Satu perjalanan yang tidak mudah. Makanya saya selalu kalau ada konseling pernikahan, saya selalu ingatkan kepada yang belum menikah. Mengapa? Karena orang yang belum menikah itu harapannya, ya ekspektasinya itu wow, luar biasa. Ya. Nah, baik. Tentu kita semua menikah dengan sebuah harapan yang sedang dalam perjalanan mungkin atau sudah tercapai, saya tidak tahu, yaitu kita dikaruniai Tuhan keluarga yang bahagia, amin, yang harmonis, yang ayem tentrem loh jinawi, nah, ya, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, ya, yang membuat kita bahagia walaupun dikatakan oleh pengkhotbah hidup di dunia ini cuma raya, tapi keluarganya berantakan dan saya melihat dia tidak bahagia. Ya, beberapa tahun yang silam ada ya bukan keluarga sih, keluarganya keluarga saya ya. Tinggalnya di Jalan Ijen. Itu Jalan Ijen waktu itu kalau sudah tinggal di Jalan Ijen Malang ya Bapak Ibu tahu itu boulevardnya Malang itu orang kaya yang bisa tinggal di situ. Satu kali dia berkunjung ke saudara saya yang tinggal di kampung dan dia berkata, aduh saya merasa kamu ini lebih bahagia dari saya. Orang kalau enggak, keluarganya enggak bahagia, wah hidupnya enggak akan bahagia. Dan berita baiknya Tuhan juga mau kita bahagia.
Tuhan memberi kita rumah tangga, memberi kita pasangan hidup, membuat kita berkeluarga. Tuhan ingin membahagiakan kita. Amin. Jadi klop sebenarnya, ya. Tuhan ingin bahagia, kita ingin bahagia, kan klop. Cuma kenapa kok banyak kali kita tidak bahagia? Nah, ini pertanyaannya. Nah, saya pagi hari ini akan membatasi pembahasan kita. Saya akan fokuskan kepada yang namanya hierarki. Karena di antara semua yang ditulis dalam Alkitab ada satu hal yang paling mendasar, yaitu tentang hierarki dalam keluarga. Ini harus dibenarkan dulu. Kalau enggak, maka semuanya serba terbalik. Ya. Nah, hierarki itu apa? Hierarki secara umum artinya adalah sebuah aturan atau sebuah sistem, ya, yang mengatur tentang jenjang kepemimpinan dalam sebuah lembaga. Ya. Dan jenjang ini, jadi hierarki ini menentukan tugas tanggung jawab dan juga otoritas atau kekuasaan dalam lembaga tersebut. Ya. Ini saya sekedar memberikan sebuah pemahaman umum. Jadi hierarki itu mengatur, misalnya dalam kalau sudah pergi ke kantor-kantor pemerintahan, di situ ada diagram, bukan? Oh, pemimpinnya ini, wakilnya ini, bendaharanya ini, sekretarisnya ini, lalu seksinya apa saja. Ya, kepengurusan gereja juga sama. Dan dalam keluarga juga sama ternyata. Ya. Tuhan sudah memberikan hierarki. Ya, Tuhan tidak menciptakan keluarga lalu sakarep-karepmu mau dibuat apa, terserah kamu. No. Tuhan menciptakan lembaga yang luar biasa ini. Lembaga yang pertama-tama diciptakan adalah lembaga keluarga, lembaga rumah tangga. Dan Tuhan juga memberitahu bagaimana mengatur sebuah keluarga supaya dia berjalan dengan benar. Nah, inilah namanya hierarki. Ya, nah, seringkali ini kita lupakan, kita abaikan, bahkan kita langgar, sehingga banyak kali keluarga tidak karu-karuan, tidak karu-karuan. Ya, nah, mari kita lihat sebuah ayat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, mungkin bisa salah satu Bapak bisa yang punya Alkitab coba dibacakan 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Mari dibacakan. Iya. Kepala dari laki-laki ialah Kristus. Laki-laki atasnya adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Jadi Kristus, laki-laki, perempuan, gitu. Lalu terakhir kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, inilah hierarki yang Tuhan sudah tentukan. Ya, jadi kalau digambar dari sebuah diagram, yang paling atas itu adalah Allah Bapa, Allah, kemudian Kristus, kemudian suami, kemudian istri. Ya. Dan kalau kita lihat beberapa jenjang daripada susunan ini, ada berapa jenjang tuh, dari Allah kepada Kristus, Kristus kepada suami, suami kepada istri. Ada pola yang sama secara umum, pola yang sama. Apa pola itu? Dari atas ke bawah adalah pola hubungannya adalah mengasihi.
Atas mengasihi bawah, bawah mengasihi bawahnya lagi mengasihi bawahnya lagi. Sebaliknya, kalau kita lihat dari bawah ke atas, maka polanya juga sama, yaitu menghormati, respect. Ya, respect. Ini adalah pola yang Tuhan tentukan. Jadi dalam rumah tangga, sekarang kita batasi saja pola ini kepada rumah tangga ya, antara suami dan istri, ya toh. Yang atas itu sementara kita abaikan dulu, karena kita sedang berbicara antara suami dan istri. Dengan lain kata, Tuhan sudah menentukan bahwa di dalam sebuah rumah tangga, suami adalah kepala. Katakan bersama, suami adalah kepala. 2, 3. Saya cuma mendengar suara pria yang keras. Coba ibu-ibu, katakan, suami adalah kepala. Nah, sekali lagi, 2, 3 semuanya. Ini mesti diingat. Ini yang kita harus ingat. Ya, suami itu kepala. Kepala apa? Kepala rumah tangga. Dalam skop yang terlihat ya. Yang tidak terlihat adalah Allah, Kristus. Tapi dalam skop yang bisa kita lihat, suami istri, papa, mama, ayah, ibu, anak-anak, ingat bahwa kepala adalah sang ayah. Katakan amin. Mungkin ada yang protes di sini. Sekarang ini kan zamannya demo. Ya. Mungkin ada nanti ibu-ibu yang mau demo, tidak setuju gitu ya. Siapa tahu nanti keluar sudah di demo ya. Kenapa Pak? Saya tidak setuju dengan Alkitab. Alkitab tidak adil. Orang yang melahirkan, yang berjuang itu antara hidup dan mati melahirkan anak, istri kok. Ya. Yang masak ya istri. Coba kalau tidak ada istri Pak, suami saya itu leleran itu Pak. Mungkin. Kenapa sih Pak? Ya. Kok suami itu dijadikan kepala sama Tuhan? Kenapa? Kok bukan istri? Nah itu ada ceritanya Bapak Ibu. Ya. Nah ayatnya ini bisa dibaca di sini nih ayatnya. Tapi saya karena terbatas waktu ya, maka saya tidak membacakan, yaitu di dalam 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 13 dan 14. Itu ayatnya. Dan firman Tuhan jelas menyebutkan kenapa kok begitu. Jadi Tuhan itu punya alasan yang kuat. Yang pertama adalah karena dikatakan ya. Yang pertama, kenapa dibuat begitu? Karena dikatakan laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ini menunjuk kepada asal usul yang pertama. Kalau sekarang kita semua berasal dari perempuan, ya toh. Kalau nggak ada ibu, kita nggak bisa lahir di dunia ini ya. Tapi ayat ini menunjuk kepada kejadian waktu Allah menciptakan manusia, yang pertama diciptakan adalah Adam. Ya, Adam. Dan Allah menciptakan Adam dari debu tanah. Tapi ketika Allah menciptakan Hawa dari mana? Dari Adam. Salah satu tulang rusuknya diambil oleh Allah. Makanya tulang rusuk kita kurang satu, betul? Betul nggak?
Nggak tahu ya. Enggak. Tulang rusuknya Adam kurang satu, kalau kita enggak, ya. Semuanya lengkap, gitu. Yang Adamnya kurang satu dia. Kenapa? Karena tulang rusuknya dijadikan wanita. Tapi hebat memang. Wanita itu dibuat dari tulang. Kalau laki dari lemah, dari tanah. Makanya wanita itu seringkali lebih kuat dari laki-laki. Katakan amin. Nah, wah setuju nih ibu-ibu ini. Tenang Bu, tenang, nanti saya bela kok. Tenang. Ya. Itu yang pertama. Hawa diciptakan dari rusuknya Adam. Yang kedua dikatakan karena laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, Allah lihat Adam ini kelimpungan ya. Gak ada kerjaannya. Bukan gak ada kerjaannya, dia itu kadang-kadang sedih ya. Waduh, Allah juga berpikir, oh Allah tahu, butuh pendamping. Nah, kemudian Allah ciptakanlah Hawa. Jadi Hawa itu diciptakan karena Adam, bukan sebaliknya. Dan yang ketiga, nah ini yang gak enak, tapi ya memang Alkitab ngomong gitu sih, jangan protes ke saya. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Timotius dikatakan, sebab yang menyebabkan manusia berdosa adalah Hawa. Hawa terlebih dahulu yang tergoda. Makan buah yang dilarang oleh Allah, sehingga Hawa jatuh dalam dosa. Nah, Adam tahu nggak kalau Hawa sudah salah? Tahu nggak? Tahu. Ya, tapi kenapa kok lalu Adam ikut makan? Ayo, kenapa kok Adam ikut makan? Wong dia tahu kalau itu nggak boleh. Karena cintrong. Nah, itu tadi. Gitu. Aku tidak dapat hidup tanpamu. Nah, lebih baik aku mati daripada kehilangan engkau. Wah, dimakan bareng-bareng. Ya, itulah cinta. Itulah namanya cinta. Pendeta ya Isa nyanyi. Ya. Tapi bagi Allah ini salah prinsip. Sebab itu ketika Allah memilih siapa yang harus jadi kepala, maka Allah memilih Adam. Itu adil bukan? Adil apa enggak? Adil apa adil? Adil. Kalau Allah memilih Hawa, nah itu baru enggak adil. Makanya ibu-ibu jangan protes ya. Nah, sekarang kita kembali kepada makalah. Bahwa dikatakan, tadi sudah kita katakan bahwa hierarki itu tidak hanya mengatur jenjang saja, mengatur adanya otoritas. Adam diberi otoritas untuk memimpin. Itu otoritas pemberian Allah. Tetapi dalam hierarki ada juga yang dinamakan tanggung jawab. Tugas atau tanggung jawab. Jadi di dalam otoritas ini jangan lupa ada yang namanya tanggung jawab. Dan itu sudah ditulis dengan panjang lebar di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-33. Ya, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-33. Saya bacakan saja ayat yang terakhir saja, ayat yang terakhir ya. Kalau mau dibaca semua, ya tidak apa-apa. Tapi berhubung waktu, kita masih ada tanya jawab, maka lebih baik kita skip ya. Kita baca langsung ayat 33
Judul daripada perikop ini adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dan ayat 33 berkata demikian, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, titik 2, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi ini persis apa yang saya katakan tadi. Ada pola dalam hierarki. Nah sekarang kita coba lihat kepada, kita pecah jadi 2 ya. Yang pertama kita lihat kepada hubungan istri kepada suami. Istri terhadap suami itu harus bagaimana? Tadi sudah saya bacakan bahwa istri harus menghormati. Di dalam ayat 22 dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk. Dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata hupotasso. Hupotasso itu berasal dari 2 kata. Hupo itu under, di bawah. Dan tasso adalah to put in order. Artinya menyusun. Dengan lain kata kalau kita gandengkan hupotasso artinya memposisikan diri kita di bawah otoritas seseorang. Itulah yang Tuhan inginkan bagi seorang istri. Bukan berarti istri lebih rendah dari suami, tidak. Ya, bukan berarti Allah itu pilih kasih, berarti yang pria itu wah, ya, nilainya lebih berharga, tidak. Tetapi dalam susunan keluarga, dalam hubungan antara suami dan istri, antara ayah dan ibu, maka Allah memberikan perintah. Bukan saran ini. Bukan saran. Tapi Allah memberikan perintah, hai istri-istri, hupotasso. Artinya posisikan dirimu di bawah otoritas suami Anda. Gampang apa sukar ibu-ibu? Oh enggak apa-apa, hebat berarti orang-orang Malang Selatan ya. Sukar apa gampang? Gampang apa gampang? Sukar. Wangil Pak. Nek ngomong Bapak Ibu enak ayo sampean lanang Pak. Ngomongi asal jeplak ae sampean iki. Gitu. Coba sampean dadi wong wedok. Rasakno sampean. Ya. Sukar Bapak Ibu. Memposisikan diri di bawah otoritas seseorang itu tidak mudah. Saya punya pengalaman, tadi sudah disebutkan, ya 28 tahun saya hupotasso, dan itu penuh dengan air mata dan jeritan. Tapi bukan dalam keluarga, dalam pelayanan. Tidak mudah loh memposisikan diri di bawah otoritas seseorang. Ya kalau yang di atasnya baik, menyayangi seperti yang dikatakan Alkitab, tidak ada masalah mungkin. Tapi nggak ada suami yang sempurna, betul? Suami kadang-kadang yang megeno, gitu. Tak remet mukamu. Ya, tidak mudah. Tapi ya mau apa kata, mau dikata apa yang mau dikata, itu perintah kok. Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka. Ya kalau kita sebagai orang percaya yang mau taat kepada firman, ya kita tetap harus melakukan itu. Memposisikan diri di bawah otoritas suami. Respect. Ya. Sebenarnya itu kunci, salah satu kunci keberhasilan. Ya, banyak suami-suami yang
Suami-suami yang hidupnya, mungkin ada yang protes di sini lah, ya kalau suaminya baik Pak, kalau suaminya brengsek gimana? Tapi firman Tuhan membuktikan loh, banyak suami yang brengsek bertobat karena istrinya mempraktekkan firman Tuhan ini, katakan amin. Ya, karena istrinya mempraktekkan firman, karena istrinya taat kepada firman, dia tetap, meskipun suaminya brengsek, dia tetap menghormati suaminya. Bahkan dia menyuruh anak-anaknya untuk hormat kepada ayahnya. Padahal ayahnya brengsek. Ya, jadi luar biasa, Tuhan itu nggak pernah salah ya. Nah, jadi wujud daripada penundukan, coba saya sebutkan di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah menolong bukan merongrong, katakan amin. Menolong dan merongrong, apalagi menggonggong. Menolong bukan merongrong. Jadi kalau kita mau mewujudkan penundukan diri ini, ya kembali kepada fitrahnya, katakan. Apa fitrah seorang wanita itu? Menjadi penolong. Kejadian berkata, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Ya, wanita itu memang untuk menolong suami. Tapi jangan merongrong. Ada nggak yang merongrong? Ada. Di dalam Amsal dikatakan, saya nggak baca, Amsal 12 ayat 4 dikatakan istri yang membuat malu itu seperti seperti tulang yang busuk dari dalam, membusukkan tulang suaminya dikatakan. Ya. Wujud yang kedua daripada pendudukan diri adalah menopang, bukan menguasai. Lain ya, menopang itu dari bawah, kalau menguasai itu dari atas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengatrol, bukan mengontrol. Nah, mengatrol itu apa? Menaikkan, yaitu dikatrol. Bukan mengontrol. Istri yang bijaksana, saya katakan, dia bisa membuat suaminya berkembang, melebihi kapasitasnya. Dia bisa mendorong suami itu memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Itu baru istri yang bijak. Jadi kalau seorang suami itu nggak berhasil, jangan juga ibu-ibu menyalahkan suami. Suami saya itu goblok, nggak kayak suaminya orang itu pinter kerja, suami saya itu begini. Isa ini cuma diem nongkrong di rumah gini-gini. Coba ibu-ibu juga koreksi diri deh. Apakah sudah berfungsi dengan baik sebagai penolong, sebagai orang yang bisa membuat suaminya percaya diri. Loh, suami itu bisa percaya diri, bisa nggak percaya diri itu karena istri loh. Walaupun juga ada faktor yang lain. Kenapa saya katakan begitu? Coba, ibu-ibu ya, coba praktekkan seminggu aja. Apa yang dikatakan suami, katakan salah terus. Yuk, salah kamu. Nanti suami ngomong gini, keliru. Ini keliru. Seminggu aja, suami saudara tidak akan ngomong apa-apa. Apa gak ngomong? Gak ngomong keliru kabeh. Loh, iya toh? Iya apa iya bapak-bapak? Iya apa iya? Ayo. Ojo takut, gak apa-apa. Di sini jangan takut, di rumah disendeni kapok kon. Apa mang yo? Itu nggak benar. Kita harus bisa, bukan kita ya, saya pria. Tapi saya berbicara bukan karena saya pria berbicara, saya bicara dari pengamatan saya ya. Jadi istri yang bijak itu bisa membuat suaminya berkembang.
lebih berkembang, lebih bisa mengoptimalkan potensi. Karena suami itu punya potensi loh. Tapi seringkali potensinya terpendam. Tapi istri yang bijak dia bisa membangkitkan itu. Suaminya bisa percaya. Makanya dikatakan di dalam Amsal, ya toh, karena ada Amsal 31 nanti ya baca ya. Saya tidak baca. Itu nanti wujud daripada istri yang bijak ada di sana. Dikatakan suaminya dikenal ketika ada di pintu gerbang kota. Pintu gerbang kota itu bicara tentang tempat yang ke tempat pemimpin itu kalau zaman dulu. Dan suaminya bisa dikenal di situ. Bukan karena suaminya hebat, tapi punya istri yang bisa membawa suami sampai di sana. Makanya ada pepatah bilang, di balik atau di belakang suami yang sukses ada istri yang bijaksana. Ya? Oke. Karena waktu kita sekarang beralih. Sekarang suami kepada istri. Ya. Kalau tadi istri kepada suami, sekarang suami kepada istri, apa yang Tuhan mau? Kembali saya bacakan Efesus 5 ayat 33. Dikatakan bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ayo saya tanya kepada ibu-ibu, ingin punya suami yang kaya raya tapi tidak mencintai, atau ingin suami yang biasa-biasa tapi mencintai? Enak aja. Pilihannya cuma dua kok, ditambahi sendiri. Kaya raya tapi menyayangi saya Pak. Ya, pinter memang ibu-ibu. Beri tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu Malang Selatan. Nah. Wanita itu butuh dicintai, amin. Butuh disayangi, butuh kesetiaan suami. Tapi ya ibu-ibu jangan begini ya, udah menikah puluhan tahun tapi masih ingin romantis seperti waktu pacaran. Ya kadang-kadang ada sih suami sing begitu ya, tapi kayaknya jarang ya. Saya sendiri tidak romantis kok saya ini. Tanyakan istri saya. Ya. Ya. Tapi yang penting ada wujudnya, amin. Ingin suami romantis apa ingin dikasih berlian? Dua-duanya. Enggak, milih salah satu, ayo. Ayo milih salah satu. Kasih berlian apa kasih romantis? Kasih berlian apa? Hah? Ya, nggak apa-apa, nggak romantis ya Om. Yang penting berlian Om. Itu istri yang cerdik gitu namanya. Ya. Jadi kalau bicara tentang mengasihi, kita mesti juga definisikan ya, mengasihi yang bagaimana. Karena mengasihi itu macamnya banyak. Kalau kita kembali kepada Alkitab, mengasihi yang dimaksud dengan Alkitab itu ada di 1 Korintus 13. Itu yang dikatakan oleh Alkitab agape, itu kasih agape. Ya, nanti dibaca sendiri ya. 1 Korintus 13 mulai 4 sampai ayat 8. Saya simpulkan saja. Kasih agape itu kasih yang bagaimana? Pertama, kasih agape itu kasih yang berkorban. Amin. Berkorban. Jadi kalau suami bapak ibu, suami bapak ibu, gawat LGBT nanti. Kalau suami ibu-ibu, meskipun dia mungkin biasa-biasa, bukan orang kaya, tapi dia berkorban, bertanggung jawab, dia bekerja, membanting tulang dengan kemampuannya, dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
kadang dia nggak tidur, kadang dia sampai jatuh-jatuh, sampai capek. Ibu-ibu harus berikan tepuk tangan kepada mereka. Berarti dia mengasihi, jangan cuma ditunggu romantismenya saja. Mengasihi itu dalam Alkitab itu tidak sama dengan romantisme loh. Ya kalau masih pacaran ya romantisme lah. Ya duduk bersama di sebelah pantai mana ini? Hah? Pantai Sendang Biru misalkan ya. Sambil mancing ikan bersama di bawah terang bulan ya toh. Tiba-tiba ada ikan hiu. Wah. Kalau sudah menikah ya enggak begitu. Pengorbanan, kasih yang sejati itu kasih yang berkorban. Seperti orang tua berkorban kepada anak. Kenapa? Karena mengasihi anak. Kedua, kasih itu bukan sekedar emosi, tetapi suatu aksi. Hampir sama. Jadi kasih itu memang saya tahu ibu-ibu itu paling seneng ya. Kalau dipuji, kamu nih memang wanita tercantik di dunia. Waduh, ibu-ibu walaupun tahu itu gombal tetap senang dia. Ya, tetap senang. Gombal-gombal yang demikian itu tetap disenangi ya. Kamu ini tidak berubah walaupun usia 70 tahun masih tetap. Nah, ini juga gombal ya, tapi senang ya. Aku, I love you, I love you pokoknya wis. I love you dilapi ya. Kasih itu bukan sekedar tapi sebuah aksi. Katakan aksi, kasih sebuah aksi. 2, 3. Ada actionnya. Tidak perlu diomongkan, yang penting action, ya toh? Ketiga, kasih itu perlu ketaatan. Nah ini, mengapa kita mengasihi? Karena itu firman Tuhan. Saya bacakan saja ini. 1 Petrus 1 ayat 22, supaya cepat. 1 Petrus 1 ayat 22, berbunyi demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kenapa kita mengasihi? Bukan karena istri kita hebat luar biasa, nggak berubah dari dulu sampai sekarang, mungkin dulu langsing, sekarang masih langsing. Mungkin itu sudah lewat, tapi karena kita taat. Amin. Kita taat. Kita belajar taat kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya Petrus bilang, kamu mengasihi karena kamu taat kepada kebenaran firman Tuhan. Laksanakan terus. Lanjutkan, kata Petrus. Lanjutkan bapak-bapak. Amin. Saya percaya bapak-bapak Malang Selatan cinta istri. Amin. Lanjutkan dalam ketaatan kepada kebenaran. Taat. Dan yang terakhir, love is a duty. Maksudnya mengasihi itu sebuah tugas. Duty. Kita punya tugas sebagai seorang suami untuk mengasihi istri. Amin. Amin. Sebelum kita selesaikan, 1-2 menit, saya akan menunjukkan sebuah huruf yang bisa membaca huruf ini, nanti diundang sama Xi Jinping. Ya. Ini huruf kanji ya, huruf Mandarin. Siapa yang bisa baca? Xi Jinping. Ya. Ada yang bisa baca? Ren. Wah, kok pinter kamu? Pernah ketemu Xi Jinping kayaknya ya. Ren ini artinya manusia. Ini huruf paling gampang dari bahasa Mandarin ya. Jadi nanti kalau sudah pulang langsung ngomong bahasa Mandarin. Den. Coba perhatikan ini. Karena ada filosofi juga bahasa Mandarin. Kenapa ren itu begini? Kenapa manusia itu terdiri dari 2 bagian begini? Yang saling
menempel dan saling menopang satu dengan yang lain. Ini gambaran dari suami dan istri. Yang panjang itu suami, yang menonjol, tapi jangan lupa di bawah ada istri yang menopang. Amin. Ini 1 Korintus 11 ayat 11 itu ini simpulannya. 因为在主里，你要依靠男，男也要依靠你. Itu artinya ini. Dan dalam Kristus dikatakan seorang istri menopang suami atau bersandar kepada suami, dan suami juga bersandar kepada istri, maka jadilah rumah tangga yang kuat, yang bahagia dan diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Simon Kostoro. Bapak Ibu sekalian, peserta seminar yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ada 10 menit, nanti yang pertama 2 orang penanya, kami beri kesempatan. Dan khusus untuk yang 2 orang penanya yang pertama, ada sedikit bonus dari panitia. Kalau bertanya, sebut nama dan asal gereja, pertanyaan singkat jelas to the point. Monggo. Khusus jemaat Bapak Ibu ya, khusus Monggo jemaat. berdiri Pak. Oke. Oh ya. Hamba Tuhan boleh nggak tanya? Enggak apa-apa. Nah, kami prioritaskan jemaat dulu Pak. Oke. Maaf Pak. Ya, maaf. Oke. Kalau Jemaat. tidak ada yang tanya, baru kami kasih kesempatan ke gembala gitu Pak ya. Monggo, kami prioritaskan jemaat dulu untuk bertanya. 2 orang penanya pertama ada sedikit bonus. Wow, luar biasa. Siap-siap Bapak Ibu. Ada hadiahnya loh. Sayap kanan. Oke. Ada? Mari Bapak Ibu mau bertanya. Ada? Ada hadiahnya loh. Sayap Ada kanan. hadiahnya. 2 orang penanya pertama. Ayo Bapak Ibu jangan malu-malu. Ada hadiahnya loh. Kalau tidak ada sayap tengah, sayap kiri. Sayap kiri saya. Monggo. Oke. Ayo Bapak Ibu. Sudah romantis semua ini Pak. Oke. Kalau dari jemaat tidak ada, monggo Bu. Oke. Oke, siap. 1 dari sayap kiri. 1 lagi. Iya, Kalau mari. tidak ada, silakan berdiri Bu. Sebut nama dan asal gereja. Terima kasih waktu yang diberikan dari saya. Saya nama Ibu Wita, waktu Indonesia Tengah, Wita, ya, dari GPDI Alfa Omega Sitiarjo. Ya, ini pertanyaan saya, mungkin mewakili ibu-ibu yang lain juga. Begini, bagaimana caranya menyikapi kalau seorang istri itu misalnya kurang istilahnya perhatian dari suami. Satu contoh sendiri ya, mungkin saya sendiri saya beri contoh. Waktu saya misalnya mengerjakan sesuatu, misalnya saya pengen ya disamperi, terus yo kok ya pinter toh, misalnya seperti itu. Ya. Seperti itu ya, jadi tetapi bukan berarti saya 46 tahun pernikahan ini ya tidak ada perhatian, ada, tapi kadangkala Bapak, kadangkala ada sesuatu yang seperti itu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ibu Vita. 1 lagi untuk sesi pertama. Oke, 1 lagi Bapak Ibu. Monggo ini Mana? Pak Gultom. Oke, gantian sebelah sana dulu. Ya, karena sudah angkat tangan dulu.
sebutkan nama, asal gereja, dan Oke, terima kasih Singkat, jelas, atas Bu. waktunya. Nama saya Ibu Rini dari Gereja Bethlehem GPDI Tambak Rejo. Pak, saya ingin bertanya, kalau menghadapi suami kalau kadang-kadang berbohong itu gimana Pak caranya? Karena apa Pak? Kadang-kadang saya itu bertanya, ada yang sesuatu disembunyikan, tapi saya tahu dari teman-temannya atau tetangga saya sendiri Pak. Gimana Pak cara biar saya bisa mempercayai suami saya lagi seperti dulu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Rini. Ini langsung dijawab dulu sebelum nanti kita buka sesi selanjutnya. 2 pertanyaan. Monggo disilakan Menarik. Pak. Menarik sekali ya, kita beri tepuk tangan dulu. Wow. Saya coba menjawab ya. Sebenarnya ini pertanyaan ini yang paling tepat itu istri saya yang jawabnya. Tapi tidak kira mau dia ya. Sudah saya wakili aja. Yang pertama tentang sikap suami yang kadang-kadang kurang perhatian. Saya mau katakan bahwa ya memang suami itu begitu Bu. Maksud saya bukan begini, bukan ini satu excuse ya, bukan ya. Tetap suami, nah ini suaranya istri, coba didengar juga. Tapi istri-istri juga harus mengerti. Memang wanita dan pria itu berbeda, Ibu. Berbeda. Loh, maksudnya berbeda ya, bukan berbeda fisik bukan ya. Tapi karakternya itu berbeda. Pria itu kadang-kadang kurang pengertian. Itu harus kita akui, ya. Karena wanita itu kan perasaannya halus. Makanya ada orang ngomong wanita itu makhluk halus katanya ya. Nah pria ini kadang-kadang tidak bisa menyelami. Apalagi pria yang biasa kerja di luar, yang sehari-hari berhadapan dengan kerasnya dunia luar, yang harus menghadapi orang-orang yang keras juga. Nah mungkin kita mengharapkan dia bisa seperti wanita yang bisa mengerti, memahami, itu tidak mungkin. Jadi ibu-ibu ya malah memaklumi ya. Lalu satu lagi yaitu pria itu nggak bisa, pada umumnya pria itu nggak bisa multitasking. Multitasking itu gini, ngerjakan ini, pikirannya di sini, ya toh. Makanya ibu-ibu katakan bisa sambil masak, bisa menggendong anak, bisa terima HP dia, ya toh. Wanita itu hebatnya begitu, multitasking, betul ya? Nah, beri tepuk tangan dulu untuk wanita. Kalau pria nggak bisa, kalau masak ya pikirannya di itu aja, masak. Makanya kadang-kadang istri saya tanya kepada saya, nggak masuk ke sini, karena saya sedang memikirkan sesuatu, sedang asik sesuatu. Ya, jadi memang itu harus dipahami. Makanya orang bilang pria itu pikirannya, otaknya itu kayak lemari. Lemari itu banyak selorokan. Ada selorokan yang isinya pekerjaan, ada selorokan yang isinya anak-anak, ada selorokan yang isinya tentang keuangan. Jadi kalau dia sudah membuka selorokan yang ini, yang lain dia abaikan. Ya, ada selorokan yang nggak ada isinya juga ada. Nah itu istri yang suami yang suka melamun ya. Tapi kalau ibu-ibu itu kayak listrik, di dalamnya ini banyak saluran listrik. Jadi konslet terus. Iya toh? Habis ngomong-ngomong di Sitiarjo tiba-tiba pikirannya udah di Amerika dia. Ya, jadi kesimpulannya Bu, tetaplah bertahan. Amin. Tapi Pak, tadi Ibu ini saya mendengar jawaban Bapak kurang memuaskan. Ya, mungkin ada pesan untuk bagi bapak-bapak atau suami. Nah, itu tadi yang saya katakan. Ya, kalau ada bapak-bapak di sini yang hadir, berarti ini kan suara hatinya ibu-ibu. Ya, coba pulang ini ya dicium pipinya, I love you. Itu. Udah beres pokoknya ya. Ya.
Dipeluk aja udah beres istri itu udah, ya. Gitu ya. Ibu ini tadi tentang apa? Bohong. Ya, bohong. Nah, ini lihat-lihat bohongnya. Begini. Kalau bohongnya itu prinsip, nggak boleh. Suami harus nggak boleh bohong, nggak boleh cheating namanya ya, membohongi istri. Tapi kadang-kadang suami ini gini, dia nggak mau istrinya ikut susah. Ada suami yang menghadapi beban yang berat, dia nggak mau istrinya ikut susah, karena dia tahu istrinya udah cukup sibuk dengan yang lain. Jadi ketika ditanya, ada masalah apa? Nggak ada. Nah, ini bohong yang bagaimana menurut Ibu? Tapi Pak, saya potong lagi Pak. Apakah Bentar, Pak Gutop. Pak Gutop. Bentar, Pak. Penjelasannya belum selesai. Ya. Jadi kita mesti lihat, bukannya saya membenarkan suami itu berbohong, tidak. Tetap seorang suami harus jujur supaya yaitu tadi istri bisa percaya. Ya. Tapi sebagai seorang wanita kita juga tidak boleh artinya kita harus mengerti. Misalkan, maaf kata, saya kadang-kadang berbohong. Maksudnya begini, saya sedang sakit, tapi saya tahu istri saya pasti tanya. Dan saya ngatakan, enggak apa-apa. Karena saya enggak mau dia kepikiran. Enggak mau dia merasa, waduh suaminya sakit. Karena wanita itu kan lain. Jadi perasaan wanita dengan pria itu lain. Pria itu lebih, makanya dikatakan oleh Alkitab, pria itu lebih kuat. Lebih kuat itu dalam arti dia bisa menanggung banyak hal, stres dan sebagainya. Gitu, ya. Tapi tetap pada prinsipnya, prinsip nih ya, tidak boleh bohong. Prinsip. Amin, Bapak-bapak. Amin. Itu tetap prinsip. Harus jujur supaya tidak ada dusta di antara kita. Haleluya. Tuh, tapi ibu-ibu pernah bohong loh. Saya pernah ditanya sama seorang jemaat saya, suami saya itu kan belum terlalu kenal Tuhan. Nah, saya ingin mengasih perpuluhan, Jadi kadang-kadang uangnya tak ambil dari kantongnya, tak sisihkan. Saya salah apa betul, Hah? Salah apa betul? Ini disisihkan untuk ngasih perpuluhan karena suaminya medit gak ngasih perpuluhan. Harus izin. Kalau suaminya tidak mengizinkan, pikiran dewi. Oke, Bu Vita dan Bu Rini, ya, terima kasih. Satu sesi lagi, karena saya lihat antusias, ya, satu yang di pojok dan satu tadi Pak Gutop, monggo dikasihkan. Bu Vita dan Bu Rini, monggo Bu ini. Siapa Pak? Oke Pak. Silakan Pak, sebut nama, asal gereja, pertanyaan singkat jelas. Ya, Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Pak Joko Wahono dari Gereja GPDI Emmanuel Dampit Ahmad Hanom. Usia 60 sekian. Nah, perkenalkan, ini semacam curhat Pak ya? Iya. Ya, begini Pak. Agak dipersingkat Pak ya? Ya, singkat. Saya punya istri, punya anak 3, yang 2 sudah keluarga, yang 1 masih kuliah, punya cucu 3. Masalahnya saya itu punya istri pecemburuan berat Pak ya. Ya, meskipun sudah saya kasih tahu seperti ini tentang firman Tuhan, tapi dianya seringkali itu cemburu gitu intinya ya. Ya, saya kan kebetulan buka warung kecil-kecilan seperti itu ya. Jadi yang saya hadapi itu orangnya macam-macam gitu ya. Ya itu aja Pak, terima kasih, shalom. Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya Pak Pri, monggo Pak Gutop. Oke.
Oke. Saya lupa dengan pertanyaan saya karena udah nggak ada amplop tadi. Oke, berkaitan dengan tema menjadi keluarga bahagia, mungkin pertanyaan saya cuma minta solusi dari Bapak Simon, karena beliau adalah bagian dari MD yang bisa memberi solusi-solusi dalam setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ya, di tempat kami ada seorang istri yang setiap kali penyembahan selalu mengeluarkan kata-kata yang histeris. Oh ya, nama saya Supriyadi ya, saya pendeta Sulamit. Oke. Saya cermati kenapa ibu ini selalu histeris, dan kalau penyembahan tidak lengkap mengatakan Yesus. Dia selalu, ye, kok berat banget dalam hati saya, kenapa ini? Ya, saya selidiki, ternyata ada dalam rumah tangganya ada kasus. Agak dipersingkat Pak Pri. Oke, di mana dia menikah dengan, saya menyebutnya, tidak tahu kalau menurut Pak Simon, saya menyebutnya incest. Ya, nikah dengan kakaknya, tapi dari Bude gitu ya. Apakah betul ini incest atau tidak? Sehingga dia suatu saat dia curhat. Dia tidak bahagia dalam rumah tangganya karena kasus itu. Dia minta solusi, bagaimana solusinya? Saya memberi solusi tapi saya belum puas karena otoritas ada di tangan MD yang membuat kebijakan. Saya minta pendapat bagaimana menurut Bapak Simon tentang kasus ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Kami persilakan Pak Simon untuk menjawab 2 pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi tentang istri pencemburu ya. Nyemburui bapak sama cewek lain gitu lah. Atau cemburu macam-macam ya. Supaya bapak ini waktu mudanya ganteng sekali ya. Nah, tapi kalau sekarang dicemburui ya sudah kenemenan ya. Hah? Oh ya. Jadi begini ya, tadi bergurau, oke. Memang di satu sisi cemburu yang wajar itu orang bilang itu tanda cinta katanya ya. Ya tentu namanya kalau orang misalkan istri saya didekati sama pria lain gitu ya. Terus istri saya nanggepi ya ternyata saya pasti cemburu dong. Ya. Ya. Tapi kalau dalam hal biasa lalu dikit-dikit kita cemburu, dikit-dikit kita ini rupanya ada posesif. Jadi secara psikologi itu posesif, dia ingin menguasai sepenuhnya. Nah ini tidak boleh. Nah, makanya bagaimana supaya istri saya tidak cemburu? Nah itu saya kan tidak tahu keseharian Bapak ya. Tapi saya percaya Bapak seorang yang benar, amin. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak tahu kalau istri Bapak begitu, ya coba dihindari. Misalkan ada seorang pelanggan cewek yang cantik gitu ya, tiba-tiba muncul pura-pura gak ketok ae wis. Bu, sambil sing layani. Lah aman toh. Ya toh? Ya. Jadi jangan kita juga sudah tahu ibunya gitu lalu kita istilahnya kita ndak bijaksana. Ya. Jadi itu tergantung juga kebijaksanaan kita. Ya kita tetap doakan supaya Tuhan mengubahkan istri kita. Jadi doa itu penting Bapak Ibu. Ya, kita doakan. Ibu-ibu kalau merasa suami ibu ini begini, yang tidak ibu senangi, tidak bisa merubah, doakan. Sebaliknya juga sama doakan. Doakan. Nanti Tuhan akan bekerja. Amin. Percaya Tuhan bisa bekerja? Tuhan masih bisa bekerja mengubah seseorang. Ya. Jadi itu jawaban saya. Lalu untuk Bapak Supri, memang kasus ini agak unik, ya, incest ya. Tapi ini dengan sepupu ya berarti ya, bukan kandung toh. Ya. Dan dia saya yakin sudah menikah, mungkin sudah menikah berapa lama kira-kira itu Pak? Wah sudah 30 tahun ya. Jadi ada memang karena sesama ponaan, ya sepupu,
karena sering kumpul akhirnya jatuh cinta di pihak keluarga istri saya juga ada yang demikian. Memang itu tidak ideal. Ya. Karena incest itu juga ada efek-efek secara medis. Ya. Tapi kalau itu sudah terjadi, ya kita dorong dia untuk minta ampun sama Tuhan. Kalau dia merasa, kamu kalau merasa salah, ya kita tidak tahu latar belakang pernikahannya gimana, bereskan dengan Tuhan. Kalau sudah beres ya sudah, diperbaiki. Jadi bukan karena, saya yakin keluarga ini bukan karena insestnya, mungkin juga karena banyak hal yang menjadi dasar problema ini. Nggak tahu karena apa, kita kan tidak mengerti. Cuma dia salahkan, oh gara-gara saya menikah dengan keluarga sendiri. Belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi kita kalau mau menolong ya kita gali sampai ke akarnya gimana sehari-harinya. Saya yakin kalau orang itu benar, tetap Tuhan akan berkati. Ya, itu saja. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Oh, kalau di KPDI nggak ada aturan di sini, nggak ada aturan. Ya. Oh, jangan dipisahkan Pak, karena ini bukan kandung ya. Kalau kandung memang tidak boleh, ya. Tapi ini kan sudah ada sepupu. Sepupu itu lain lagi. Kalau kandung misalnya istri dengan adik dengan kakak itu nggak benar. Tapi kalau sepupu, saya rasa kalau kita mau pisahkan surut cerai itu alasan kita nggak kuat. Ya, jadi ya sudah terjadi biar. Yang penting dia benar-benar sudah bereskan. Kalau dia tahu merasa hatinya nggak benar, hatinya nggak sejahtera, bereskan dengan Tuhan. Ya, tetap kita konseling. Apa masalah yang sebenarnya dalam keluarga ini? Ya, saya yakin banyak hal bukan masalah itu, tapi masalah-masalah yang lain yang harus dibereskan. Ya, saya rasa itu saja. Oke, terima kasih. Saya kira cukup jelas dan sesi tanya jawab kita akhiri karena nanti kita mohon maaf yang sudah terlanjur angkat tangan. Nanti tulis saja. Nanti kami kasihkan Pak Simon Pastoro untuk dijawab secara tertulis melalui kami. Mohon maaf yang sudah terlanjur angkat tangan karena kita akan memasuki acara yang kedua yaitu KKR. Jadi nanti setelah seminar ini kita istirahat sebentar 10 menit. Ini ada yang mau ke toilet. Selanjutnya kita masuk di ibadah KKR. Jadi sesi tanya jawab kita akhiri dan kita kasih aplaus untuk narasumber kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya kira tidak perlu saya baca resumenya karena nanti materi akan dibagi oleh panitia. Satu keluarga satu, cukup satu. Jadi bacaan di rumah. Satu-satu, ya. Informasi dari Pak Sekil satu-satu, ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, setelah ini